Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan yang kemarin Anda sudah mempelajari tentang contoh dari algoritma round robin yang FCFS. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai lanjutannya. Varian yang kedua yaitu algoritma round robin yang SJF. Nah, untuk algoritma round robin yang SJF kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang SJF yang non preemptive. Jadi secara konsep di sini sama. Untuk algoritma SJF yang non preemptive itu sesuai dengan sifatnya atau karakteristiknya, yaitu di mana job yang terdekat atau yang tersingkat atau yang terpendek itu yang didahulukan. Dan jangan lupa di sini ada sifat yang non preemptive, artinya tidak boleh ada satu proses yang menyela proses yang lain. Kemudian di sini disatukan juga dengan algoritma round robin, di mana di dalam algoritma round robin itu ada time slicing atau pembagian waktu. Oke. Nah, pembagian waktu kemarin kita tentukan dengan kita namakan sebagai quantum time, begitu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi kita sudah memiliki tabel proses, ada P1, P2 dan P3. Kemudian di sini kita tentukan quantum time-nya adalah 3. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, dimulai pada waktu 0 itu datang P1. P1 bersamnya 5 sama. Bersamnya 5, kemudian karena tidak ada proses yang lain yang ada atau hadir, maka P1 dieksekusi. Kemudian ketika P1 dieksekusi, datang P2. P2 datang pada waktu 2 dengan burst time 1. Nah, di proses ini itu tidak ada proses penyalaan, atau ketika P1 dieksekusi di sini tidak diganggu oleh P2, walaupun P2 ini burst time-nya itu lebih kecil. Karena sifat apa? Sifat yang non preemptive. Jadi kalau sifat yang non preemptive itu tidak ada proses satu yang menyela proses yang lainnya sedang dieksekusi. Oke. P1 sudah selesai dieksekusi pada waktu 3. Kemudian di antrian kita lihat, di antrian ada P2. P2 tadi yang datang pada waktu 2 dengan bersam 1. Kemudian pada waktu 3 ini juga datang P3. P3 datang pada waktu 3 dengan bersam 3. Kemudian P1, di sini P1 tadi sudah dieksekusi sebanyak 3 satuan waktu. Sekarang sisanya tinggal 2, begitu. Kemudian kalau kita lihat di antrian sesuai dengan algoritmanya yaitu SJF atau shortest job first, itu maka yang kita pilih yang pekerjaan yang paling singkat atau yang paling pendek, yaitu ada pada P2. Maka P2 dieksekusi. P2 dieksekusi karena dia hanya membutuhkan satu atau bersamanya hanya satu, maka dia membutuhkan waktu eksekusi sebanyak satu satuan waktu. Maka dimulai dari 3 berakhir di 4. Jadi di sini tidak perlu menunggu, walaupun dia disediakan alokasi waktu 3, tetapi karena dia hanya membutuhkan waktu 1, maka dia akan selesai pada waktu sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu pada waktu 4. Kemudian di antrian ada P3 dan P1. Nah, antara P3 dan P1 itu yang paling singkat adalah P1, maka P1 di sini kita pilih, kemudian dieksekusi. Dimulai pada waktu 4 berakhir di 6. Kemudian di antrian itu tinggal P3, maka P3 kemudian dieksekusi sampai pada waktu 9. Kemudian untuk perhitungan waiting time-nya ya sama seperti yang sudah-sudah, itu P1 dimulai pada waktu 0 dikurangi pada dieksekusi pada waktu 0 juga, maka 0 dikurangi 0, kemudian ditambah dengan eksekusi yang kedua, yaitu di sini dimulai pada waktu 4, kemudian dikurangi dengan waktu P1 mulai menunggu lagi tadi pada waktu 3. Begitu. Berarti 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian P2 ini dieksekusi pada waktu 3, kemudian dikurangi dengan waktu kedatangan yaitu pada waktu 2. Berarti 3 kurangi 2 sama dengan 1. P3 juga seperti itu. Kemudian kita mendapatkan total waiting time-nya adalah 5. Kemudian kalau kita rata-rata hasilnya adalah 1,67. Nah, itu tadi alur kerja atau alur dari algoritma round robin yang SJF yang non preemptive, begitu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu algoritma round robin SJF yang sifatnya preemptive, atau ketika suatu proses itu ada yang berstamnya lebih kecil. Di sini karena sifat dari SJF
itu bisa menyela proses yang sedang dieksekusi. Oke, kita menggunakan contoh yang sama dengan quantum time yang sama juga 3. Oke, sekarang kita coba untuk melihat dari detail dari algoritma ini. Oke, dimulai pada waktu 0 datang P1. P1 persamanya itu 5. Kemudian maka dia dieksekusi, P1 dieksekusi. Nah, pada waktu 2 di sini, pada waktu 2 datang P2. P2 itu persamanya adalah 1. Kemudian P1 tadi sisanya dari waktu eksekusinya adalah 3. Nah, kalau dilihat dari sini maka yang lebih singkat atau pekerjaannya lebih singkat itu dimiliki oleh P2 karena persamanya hanya 1. Maka di sini P2 bisa menyela P1. Jadi pada waktu 2 ini P2 dieksekusi. Begitu. Jadi P1 ini tidak selesai sebanyak 3 satuan waktu seperti yang dialokasikan pada quantum time, tetapi di sini pada waktu 2 dia disela oleh P2. Begitu. Jadi P2 dieksekusi sampai pada waktu 3 karena dia hanya membutuhkan satu satuan waktu. Kemudian di antrian kita lihat pada waktu 3 ini ada P1. Ada P1 yang tadi dia disela kemudian kembali ke antrian dengan bersam 3. Kemudian ada P3 juga yang datang pada waktu 3, itu bersamanya juga 3. Maka yang kita pilih yang mana? Yang ada di antrian P dulu, yaitu P1. Maka P1 dieksekusi sebanyak 3 satuan waktu sesuai dengan quantum time-nya dan kebutuhannya juga. Maka selesai pada waktu 6. Nah, pada waktu 6 di sini tinggal sisa P3. P3 bersamanya juga 3, maka dia dieksekusi sampai pada waktu 9 begitu. Kemudian untuk perhitungan waiting time-nya sama. P1 tadi di waktu eksekusi yang pertama dia dieksekusi pada waktu 0 dan datangnya pada waktu 0. 0 dikurangi 0. Kemudian untuk eksekusi yang kedua di sini dieksekusi pada waktu 3 dikurangi dengan waktu ketika dia menunggu lagi, yaitu pada waktu 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian untuk P2 ini tadi dieksekusi pada waktu 2, datangnya juga pada waktu 2. Maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. P3 juga begitu. P3 dieksekusi pada waktu 6, kemudian dikurangi dengan waktu dia mulai datang tadi. Waktu mulai datang yaitu pada waktu 3, maka 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, kita dapatkan total waiting time-nya atau waktu tunggunya itu sama dengan 4, dan rata-rata waiting time itu 1,3. Itu jadi perbedaan kesimpulannya, jadi perbedaan antara algoritma round robin SJF yang non preemptif dan yang preemptif itu sama seperti algoritma SJF yang non preemptif maupun yang preemptif begitu. Jadi masing-masing algoritma di sini tetap membawa karakteristiknya sendiri-sendiri. Dan yang membedakan untuk yang bukan round robin itu ada pada pembagian waktu atau quantum time-nya. Jadi di sini kalau dalam round robin itu ada pembagian waktu atau time slicing. Jadi masing-masing proses itu dialokasikan waktu yang sama gitu. Nah, sekian dari saya untuk video tutorial ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.